Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hamdi, NIM 19087212. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang lemak. Lemak adalah sekumpulan senyawa di dalam tubuh yang memiliki ciri-ciri serupa dengan gemuk dan minyak. Lemak bersifat hidrofobik. Golongan senyawa ini dapat dipakai tubuh sebagai sarana yang bermanfaat untuk berbagai keperluan. Misalnya, trigliserida berfungsi sebagai bahan bakar. Lemak merupakan unsur makanan yang penting tidak hanya karena nilai energinya yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam lemak dan asam lemak esensial yang didukung dalam lemak makanan alam. Lemak merupakan sumber energi penting bagi berbagai jaringan tubuh. Beberapa jaringan bahkan lebih cenderung memakai lemak daripada glukosa untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pada keadaan puasa dan kelaparan dengan pasokan glukosa yang makin lemah, makin menurun peranan lemak yang berasal dari penguraian triasilgliserol dan jaringan adipose sebagai sumber energi menjadi menonjol. Sehingga secara kuantitatif senyawa ini berangsur-angsur menjadi bahan penghasil energi utama. Setiap 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Berbeda dengan karbohidrat dan protein yang setiap gramnya hanya menghasilkan 4 kalori. Latihan fisik berpengaruh terhadap fungsi jantung. Akibat latihan akan dapat meningkatkan kerja jantung sehingga sirkulasi darah akan lebih lancar, di mana salah satu fungsi darah adalah sebagai transport yang mengangkut oksigen dan karbon dioksida hasil pembakaran atau metabolisme, bahan-bahan makanan atau sumber energi, dan sisa-sisa metabolisme. Salah satu hal yang penting dari hasil latihan adalah dapat meningkatkan efisiensi respon jantung terhadap kegiatan, dan juga dapat diharapkan bahwa orang-orang yang terlatih dapat bekerja lebih efisien dari semua pekerjaan jika dibandingkan dengan orang-orang yang terlatih. Dan definisi lemak. Dalam kehidupan sehari, lemak dikenal dalam bentuk padat dan minyak berbentuk cair pada suhu ruang. Contoh lemak ialah lemak kambing yang digunakan dalam pembuatan sate. Contoh minyak berupa minyak goreng, tempat yang bersuhu di bawah 20 derajat Celcius, minyak berbentuk setengah, padat pada suhu ruang. Lemak merupakan sumber penyimpanan tenaga atau kalori, terutama yang terbakar selama aktivitas yang ringan. Lemak hewan seperti mentega, lemak daging cenderung jenuh dan menyebabkan penyakit jantung dan kanker. Lemak sayur menghasilkan minyak jagung dan berasal dari minyak jagung dan kacang tanah. Pada umumnya bukan lemak jenuh dan sedikit resikonya. Definisi lain dari lemak menurut Joko Pekik Irianto. Lemak adalah garam yang terbentuk dari penyatuan asam lemak dengan alkohol organik yang disebut gliserol dan gliserin. Klasifikasi lemak. Menurut struktur kimia, lemak terdiri atas gliserol dan asam lemak. Asam lemak merupakan bagian terbesar dari lipida. Lipida alami umumnya mengandung 3 asam lemak yang berbeda. Lemak dalam tubuh manusia terutama dijumpai dalam bentuk lemak netral atau trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Trigliserida dapat berupa 95% sampai 98% dari seluruh bentuk lemak terkonsumsi pada semua bentuk makanan, dan presentasinya sama dengan dalam tubuh manusia. Fosfolipid dan kolesterol dikonsumsi dalam jumlah sedikit dan merupakan komponen utama dinding sel atau membran sel. Komposisi diet dengan gizi yang berlebihan dapat mempengaruhi kelaparan, kekenyangan,
Jumlah bahan makanan, berat badan, dan komposisi tubuh. Lemak merupakan gizi dalam jumlah yang besar berhubungan langsung dengan kelebihan berat badan atau kegemukan. Diet rendah lemak secara luas dianjurkan untuk mengatasi hiperlipidemia dan kelebihan berat badan serta untuk mengurangi risiko penyakit jantung atau koroner. Secara kimiawi, lemak dasar dari trigliserida dan fosfolipid adalah asam lemak yang merupakan asam organik hidrokarbon sederhana yang berantai panjang. Asam lemak disimpan di dalam sel sebagai lemak trigliserida yang kemudian dibebaskan dan diangkut melalui peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan berbagai jaringan, terutama otot. Lemak mempunyai kegunaan asam di dalam tubuh, yaitu asam lemak bebas atau free fatty acid. Lemak diambil melalui diet yang dicerna disebut gliserol. Setelah asam lemak larut dalam sel intestinal diubah ke trigliserida. Trigliserida mengandung senyawa molekul disebut gliserol dan 3 senyawa molekul dari asam lemak. Lemak dalam tubuh manusia dapat berasal dari makanan yang dicerna kaya dengan lemak yang diabsorpsi oleh usus. Modifikasi susunan kimia dan biosintesa karbohidrat dan protein. Dalam darah, lemak bergabung dengan protein sebagai lipoprotein yang bersifat larut dalam air, sekaligus sebagai alat pengangkut lemak lain yang tidak larut dalam air. Absorpsi lemak. Penyerapan lemak cukup berbeda dari penyerapan karbohidrat dan protein. Karena adanya masalah lemak yang tidak larut dalam air, lemak harus dipindahkan dari kimus yang cair melalui cairan tubuh yang mengandung banyak air walaupun lemak tidak larut dalam air. Lemak mengalami serangkaian transformasi untuk mengatasi masalah selama pencernaan dan penyerapan. Hasil akhir pencernaan lemak berupa asam lemak dan monogliserida yang sudah dalam bentuk misel akan ditransfer ke permukaan membran Bruce bordel mikrofili. Pada waktu berhubungan dengan permukaan membran, monogliserida dan asam lemak berdifusi dengan mudah masuk sel epitel karena keduanya sangat larut dalam membran. Sedangkan misal asam empedu akan tertinggal dan kembali lagi mengabsorpsi monogliserida dalam lemak. Lemak trigliserida dan digliserida yang tidak dicerna juga sangat larut dalam membran. Tetapi misal asam empedu tetap akan melarutkannya sehingga dapat mentransfer ke permukaan membran dan berdifusi masuk sel. Di dalam sel asam lemak dan monogliserida mengalami esterifikasi menjadi trigliserida baru di retikum endoplasma halus. Sebagian kecil monogliserida akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase. Usus asam lemaknya akan disintesa kembali oleh retikulum endoplasma halus menjadi trigliserida. Sedangkan gliserol digunakan untuk sintesa de novo dari aglirofosfat. Selanjutnya, trigliserida bergabung dengan kolesterol dan fosfolipid yang diabsorpsi dan disintesa membentuk globul bersama dengan lipoprotein yang menutup permukaan globul. Berbentuk ini disebut kilomikron. Kilomikron berdifusi ke sisi sel epitel dan dikeluarkan dengan cara ekositosis seluler di dalam ruangan interstitial dan masuk ke lakteal sentral villi. Kemudian ditransfer dengan pembuluh limfatik ke
ductus dan masuk ke sistem kardiovaskuler pada vena subclavian kiri dan akhirnya sampai ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.